Baik, saya ucapkan shalom, selamat pagi buat Pak Arjuna dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai acara perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat ada datang menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami kadang jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami kadang jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa, kembali kami naikkan pada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia, kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih boleh untuk kembali bersama-sama Tuhan. Untuk sebentar kami akan lanjutkan kegiatan perkuliahan kami pada pagi hari ini yang akan diampu oleh Bapak Arjuna. Bila setiap materi yang boleh disampaikan oleh hambanya Bapak dapat menjadikan pemahaman, menjadikan berkat bagi kami semua Bapak, lebih dapat menjadikan pembelajaran yang baru Tuhan untuk dapat kami aplikasikan dalam pelayanan kami nanti ke depannya Bapak. Terima kasih, hamba menyerahkan juga untuk setiap koneksi internet yang kami pakai ya Bapak, yang akan memberikan kelancaran Bapak. Terima kasih, hamba memperolehkan doa syukur ini, haleluya, amin. Baik. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, Pak. Kita kembali lagi kelas kita, saudara. Ya, mudah-mudahan yang kurang sehat, yang kurang enak badan, yang Ibu Yeti tadi ya, secepatnya Tuhan pulihkan ya. Kemudian ada beberapa yang tidak bisa masuk. Ada Urbanus ya, ada Pak Bangun, ada Fisar juga. Oke. Yang saya lihat di sini ada urusan persiapan untuk datang ke Surabaya. Ya, selamat datang nanti di Surabaya ya, teman-teman. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan lanjutkan lagi materi kita yang lalu. Kita masih berbicara tentang kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Yunani dan segala unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, memang cukup banyak ya segi-segi dari bahasa Yunani ini yang harus kita perhatikan. Kata benda
tentu saja nanti kata-kata yang lain akan sama saja ya, prinsipnya sama saja. Jadi kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain-lain, masing-masing nanti punya rumusnya sendiri, punya aspek-aspeknya sendiri ya. Sekarang kita lihat dulu, kita fokus dengan kata benda. Berbicara tentang kata benda di dalam bahasa Yunani, berarti itu nanti akan berbicara 5 aspek ini ya, setidaknya untuk memahami satu kata kerja ya. Contoh banyak kan, ada anthropos, ada logos, ada biblos, eos, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak macam kata benda di dalam Alkitab kita ya, di dalam teks Yunani kita. Maka setiap kata itu, setiap kata benda yang kita bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu sudah pasti ya, sudah pasti. Itu pasti dia akan memiliki deklensi. Dia tergolong pada kelompok kata yang mana? Kelompok kata deklensi 1, 2, 3. Nah, contoh, kalau dia di deklensi 1, maka kata itu nanti dia cenderung bergenre, genre ini ya, genre atau jenis kelamin kata feminim. Kalau dia maskulin, maka itu kemungkinan besar dia genrenya itu adalah maskulin. Kemudian ada juga yang deklensi 3. Ya, nanti ini akan mempengaruhi saudara-saudara ya, mempengaruhi bentuk kata itu, akhirannya, artikelnya, contohnya yang ini ya. Oke, ini kan rumus deklensi Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih kurang paham, tolong ditanya ya. Jadi deklensi 2, maka rumusnya itu adalah ini, saudara-saudara. Kalau kata itu adalah, bagaimana caranya saya mau lihat semua ini? Kalau kata itu tadi tergolong ini sekarang deklensi 2, kelompok aktif. deklensi 2. Nah, ini Tuhan Yesus baik. Ya, suaranya tolong di-mute dulu. Oke, maka kita akan menggunakan rumus ini ya, rumus ini untuk deklensi 2. Jadi penggolongan ini tadi, saudara-saudara, penggolongan kelompok kata ini tadi, kelompok kata yang ini dia berhubungan dengan rumus. Penggunaan rumus ini awalan dan akhirannya, artikelnya, akhirannya begitu ya. Kemudian kalau deklensi 1, maka rumusnya adalah di sini. Ada 3 kotak besar ini. Kalau dia kelompok kata, contohnya agape atau apa, ontos contohnya, atau onoma ini ya, onoma, maka dia menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau dia deklensi 1, tidak mungkin menggunakan rumus ini. Kalau dia deklensi 2, tidak mungkin menggunakan rumus ini. Harus rumus yang 11. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua saudara sudah memiliki lembaran ini. Ini tadi deklensi ya. Kemudian kata benda juga pasti memiliki artikel. Artikel ini bisa ditulis di Alkitab itu, di ayat Alkitab itu bisa juga tidak disertakan. Tetapi pasti ya. Pasti memiliki artikel. Walaupun kadang tidak dibunyikan, tetapi lebih seringnya dibunyikan. Contoh tadi, kata ini logos, maka dia menjadi hologos, gitu ya, hologos atau taulogo atau tonlogon, gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga dari kata benda adalah gender. Sudah pasti ada gendernya, pasti ada jenis kelaminnya kata itu ya. Nanti ini semua saudara-saudara, aspek-aspek ini tadi berguna untuk memaknai kata itu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita memaknai logos itu adalah firman. Nah, pola berpikirnya orang Yunani, pola berpikirnya gereja mula-mula yang mengadopsi teologi, pemahaman teologi dari Perjanjian Lama, tidak memahami kata itu sesederhana itu tadi ya, firman itu. Kenapa harus digunakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
saudara-saudara, ada pemahaman mendalam ya yang bersumber dari pemahaman gramatikal, pemahaman teologis, dan juga pemahaman etimologis. Ya, itu nanti kita akan pelajari di slide-slide berikut. Tetapi ini dulu untuk memahami bentuk gramatikal, makna gramatikal ini tadi ya. Gender. Maka gender ini berhubungan dengan maskulin, feminim atau netral, neuter, netral. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah jumlah ya, jumlah. Jadi setiap kata, semua kata benda di dalam bahasa Yunani sudah pasti ada jumlahnya di sana. Kalau kita berbicara ada buku di atas meja, bahasa Indonesia kan? Indonesia ada buku di atas meja. Berapa bukunya? Nggak tahu kita kan? Nggak mengerti kita. Karena tidak ada kata pembilang, nggak ada unsur bilangan di dalam kata benda itu. Tetapi ketika kita berbicara bahasa Yunani, ada buku di atas meja, maka buku itu sudah pasti berapa? Apa dia tunggal? Satu. Atau dia lebih dari satu, gitu ya? Lebih dari satu. Tunggal apa jamak? Kira-kira seperti itu. Pasti, itu kata bendanya. Jadi ketika disebutkan nanti contoh kata ya, nanti dalam bahasa Ibrani, Elohim. Ini sudah bukan satu lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah di dalam ayat itu, ini sama persis ya. Itu contoh yang paling gampang lah untuk saya ambil. Itu sudah pasti itu adalah jamak ya. Kata Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu. Jamak 3, Elohim itu 3 gitu ya. Nah, sama bahasa Yunani juga seperti itu. Pada mulanya, kalau dia berbicara di sana theos, maka theos di situ tidak mungkin 2. Dia hanya 1 gitu ya. Dari segi aspek jumlahnya tadi. Nah, kemudian aspek yang kelima, saudara-saudara ya, aspek yang kelima dari kata benda adalah kasus. Kasus ini berhubungan dengan posisi kata, di mana dia ya, seperti saya sebutkan tadi. Ayat Bapak membaca buku miliknya Bapak Abraham contohnya, atau Bapak Wisnu gitu ya. Bapak Kurnia sedang membaca buku bapaknya Bapak Ovel gitu, kira-kira contohnya begitu ya. Jadi kata bapak di situ di dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan karena dia tidak memiliki aspek ini tadi, kasus ini ya. Tidak memiliki aspek seperti dalam tata bahasa Yunani. Nah, tetapi dalam bahasa Yunani pater ya, bapak yang di awal tadi, Bapak Kurnia, itu penulisannya berbeda dengan Bapak Ovel ya, yang menjadi objek, objek tidak langsung ya, objek tidak langsung. Jadi nanti di yang awal pater yang kan itu ya. Nanti di yang kedua dia sudah berbeda saudara-saudara ya, karena pater itu adalah konsonan ya, ini. Maka nanti dia menggunakan. Oke, ini ya yang perlu kita pahami. Jadi ada 5 aspek ini. Setiap kita berbicara bahasa Yunani, membaca bahasa Yunani, khususnya kata benda. Kata benda ini tadi, saudara-saudara, kata benda dalam bahasa Yunani, maka pasti di dalam kata benda itu, kata benda apapun itu, maka 5 hal ini tadi, 5 aspek ini selalu. Dan ini digunakan, saudara, 5 aspek ini digunakan untuk memaknai, memberi makna atau menjelaskan makna kata itu di dalam ayat itu atau di dalam posisi mana dia. Apakah kalau dalam persamaannya di bahasa Indonesia ya, apakah dia subjek, apakah dia predikatnya, apakah dia objeknya, begitu ya. Ini perlu kita pahami. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sampai di sini dulu, nanti pendalamannya lanjut lagi. Kita akan lanjut. Ya, ada Pak. Silakan Pak Stefanus. Kalau theos itu tunggal ya Pak? Oke. Nah, kalau theos ya, coba Pak Stefanus coba
lihat rumus berikut. Kita langsung lihat berdasarkan rumus dulu ya. Theos. Berarti dia akhiran apa, Pak? Theos. Kata theos itu Os. kan berarti os ya. Ya, Theos. os. Oh, ya berarti tunggal ya. Dia Oke, sorry, nominatif. ini. Ya, berarti dia kasus nominatif, Pak ya. Ya. Nominatif tunggal. Nanti kalau ada artikelnya biasanya disebutkan. Ini selalu ada artikel walaupun di dalam teks Alkitab tidak selalu dituliskan ya, tetapi pasti ada. Nah, dia kalau dia posisi nominatif, maka dia theos. Kan itu, Pak ya. Oh. Tapi kalau dia posisi akusatif, ton theon. Jadinya dia ton theon. Oke, jadinya seperti ini, Pak ya. Nah, kalau berhala-berhala sama karena theos juga kan, menggunakan kata theos juga, berhala-berhala, Allah-Allah kan gitu ya. Maka dia jadi hoi theoi gitu. Perubahannya seperti itu, Pak ya. Kalau dia posisi nominatif jamak, Allah-Allah di sana jadi nominatif. Nanti saya akan jelaskan nominatif itu apa, genetif itu apa. Ya. Oke, begitu Pak Stefanus ya. Dia kalau jamak yang kata untuk Allah, jamak apa ya, Pak? Kalau itu untuk Allah, Allahnya orang Kristen, dia menggunakan ini, Pak. Menggunakan tunggal, selalu kasus tunggal. Tetapi sekali lagi, Pak ya, nanti kan ada pengertian. Ini kan ada beberapa pemaknaan ini. Sebentar, nanti kita akan sampai ke sini, tapi ini dulu. Nah, ada pemaknaan ini, Pak. Ada pemaknaan etimologi, kan ini ya. Ya. Etimologi ini contoh kata theos itu. Kata theos itu tidak lahir dari kekristenan, Pak. Tetapi kata theos ini sudah bersumber dari ratusan tahun, bahkan ya beberapa ratus tahun sebelum kekristenan muncul, ini sudah digunakan oleh orang-orang Yunani. Jadi ini bukan kata yang dihususkan untuk menyebut Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, bukan. Tetapi ini juga Dewa Zeus juga kan disebut theos juga. Nah, ini namanya nanti makna etimologi, Pak ya. Makna etimologi. Tapi nanti ada makna gramatikal, konteks, kemudian makna teologi. Nah, kata theos ini yang dipahami oleh orang jemaat mula-mula tidak lagi dalam pemaknaan etimologi ini tadi seperti orang Yunani. Ada dewa Zeus, dewa apalagi Hercules dan lain-lain sebagainya. Kan itu kan disebut juga theos ya oleh orang-orang Yunani pra kekristenan. Nah, tetapi setelah gereja mula-mula menyebar kemana-mana dan juga Alkitab ditulis, maka theos yang ada di dalam Perjanjian Baru itu nanti pengertian teologinya sama seperti kata Elohim, Adonai, kata YHWH, begitu ya, yang ada di dalam Perjanjian Lama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di Perjanjian Lama kan ada Elohim, Pak ya? Ya, Elohim. Tapi itu Ibrani. Jadi bahasa Ibrani kan dengan pemahaman. Ini nanti Bapak Ibu sudah belajar teologi Perjanjian Lama dengan teologi Perjanjian Baru ya. Ya. Jadi ada konsep-konsep tertentu. Contoh pemahaman tentang Allah, Elohim itu tadi. Jadi kalau orang Yunani yang ada dua ini ya. Coba kita perhatikan. Nanti akan kita dalami lagi pada topik itu pada slide. Ada dua ini. Satu orang Yunani yang belum percaya kepada Kristus kan. Yang satu lagi ada orang Yunani yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Kristus kan gitu ya. Nah, ketika mendengarkan kata theos, orang Yunani yang tidak percaya sama Yesus ini tadi,
yang belum menjadi Kristen, maka dia akan memikirkan Theos ini adalah Allah, Zeus, dewa-dewa mereka, ada Dewi Athena, ada Aphrodite dan lain-lain sebagainya kan begitu. Itu tadi namanya pemaknaan teologis ya. Nah, tetapi ada juga orang Kristen yang sudah mengenal Allah, membaca Alkitab Perjanjian Baru, dia membaca di sana kata Theos gitu ya. Maka dia tidak memikirkan lagi kata Theos itu seperti orang Yunani yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi dia akan memikirkan kata Theos itu seperti dia membaca, memahami Perjanjian Lama. Ada kata Elohim di sana kan, ada kata YHWH. Kata Elohim ini pun sebenarnya adalah kata yang umum. Jadi bukan miliknya orang Yahudi sendiri, bukan kata Elohim ya. Eloah, Elahi gitu ya. Ini kan bahasa Aram, miliknya peradaban kuno pada waktu itu. Kalau yang khusus nama Allah itu hanya YHWH itu ya. YHWH, nanti kita akan belajar di pelajaran bahasa Ibrani. Ini sedikit-sedikit saya singgung ke sana karena yang mengajar bahasa Yunani saya juga, nanti ketemu dengan saya juga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi itu namanya tadi ada pemaknaan etimologi, pemaknaan apa namanya, teologis, gramatikal dan juga konteks. Jadi di dalam Alkitab ada enggak Theos atau kata Theos itu di dalam bentuk jamak? Ada ya, Allah-Allah, ilah-ilah. Dia menggunakan kata Theos juga dalam bentuk jamak. Jadi kata yang sama itu tadi tidak hanya digunakan untuk Allah Tritunggal, tapi juga makanya nanti penting ini saudara-saudara ya, konteks ini. Jadi untuk memaknai kata benda ini tadi secara utuh saudara-saudara supaya jangan ini, maka kita harus memaknai ini secara komprehensif lengkap ya. Etimologinya apa. Jadi tidak semua kata Theos ini nanti berhubungan dengan Kristus. Enggak, itu berarti berhubungan dengan konteksnya. Ayat itu di mana, kemana maknanya, konteksnya ayat itu berbicara tentang siapa gitu ya. Oke, itu tadi. Nah, tapi sebelum sampai ke pemaknaan itu tadi, maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara harus dulu memahami ini aspek ini ya. Ada 5 aspek. Oke, ini dulu. Ada lagi yang mau diperjelas di sana, saudara-saudara silakan. Yang sudah pusing, yang sudah ini, silahkan ditanyakan. Saya masih pusing lagi, Pak. Oh, tambah mohon pusing. maaf ini. Itu ya, kalau Pak untuk sudah di jalur yang benar. Kalau sudah pusing, Pak, sudah di jalur yang benar. Masih pusing juga. Kalau untuk kita yang percaya Yesus katakan begitu, Theos itu tunggal ya, Pak ya. 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 Nah, dalam Perjanjian Lama kan ada Elohim. Apakah ada padanannya di Perjanjian Baru yang kata Elohim ya, yang jamak? Maksud saya Theos yang jamak untuk kita orang Kristen. Tidak ada kata itu ya? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, terima kasih. Di dalam Alkitab, kalau Theos itu dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak berarti dia mungkin berhala-berhala. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi rumusnya. Nah, Theos di dalam bentuk jamak ini tadi ya. Bentuk jamak, contohnya mungkin dia adalah Theoi atau Theon, ya, Theon atau Theois atau Theous, Theoi, gitu ya bentuk ini tadi. Nah, kalau ada ayat itu, ada kata itu di dalam Perjanjian Baru, maka dia konteksnya ayat itu tidak berbicara tentang Allah Tritunggal, ya, seperti Elohim. Karena kata Elohim itu pun sebenarnya kalau pemahaman teologisnya bukan untuk mengacu kepada Tritunggal ya, tetapi makna pengagungan seperti itu. Elohim memang itu adalah jamak ya, jamak, tetapi dia jamak cenderungnya adalah jamak pengagungan, bukan dalam jumlah ya. Karena
untuk menyatakan doktrin Tritunggal itu nanti tidak bisa hanya dari ya, tidak bisa hanya kita berbicara dari gramatikal kata, gramatikal teks, tetapi dia lebih cenderung kepada apa namanya, eksposisi yang komprehensif dari semua ayat, baru konteksnya ayat itu, ya. Oke. Lanjut Begitu, Pak, Pak, sudah ya. lepas satu kebingungan. Oke. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan dulu ini, apa sih nominatif ini, apa sih vokatif ini, kan gitu ya. Saya pilih slide dulu. Ini sudah ada Bapak Ibu ya, slide ini sudah ada, saya sudah kirim ke Bapak Ibu semua. Baik, nah kasus ini kan, kasus ini yang masih belum tuntas. Kasus ini di dalam kasus itu berarti selalu berhubungan dengan ini dulu ya, berhubungan dengan kata benda. Kata benda. Sorry, ini. Kasus ini berhubungan dengan sebagai salah satu aspek dari kata benda tadi. Maka di dalam bahasa Yunani setidaknya ada berapa ini? 6 2 8 9 ya, 9 kasus ya. Setidaknya ada 9 kasus, Saudara-saudara. Maka ini berhubungan dengan posisi kata benda tersebut dan fungsinya di dalam kata kerja. Nah, persamaannya di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada namanya SPOK gitu ya. Oke, subjek, objek, kata keterangan. Kalau predikat ini kata kerja ya, kata kerja. Jadi nggak usah dulu kita bahas itu. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Nah, kalau dia nominatif, ini tadi nominatif, dia sudah pasti di posisi subjek ini. Subjek langsung, ya. Contohnya, Bapak Stefanus membaca Alkitab, ya. Bapak Stefanus membaca Alkitab. Oke, ini dulu ya. Nah, maka sudah pasti di sini subjeknya apa? Saudara-saudara. Pak Kurnia. Subjeknya adalah Bapak. Hah? Bapak. Oke, ini ya. Subjeknya Bapak Stefanus ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian membaca Predikat. ini ya predikat kata kerja. Nanti ini dalam bahasa Yunani ada pembahasan sendiri. Kemudian Alkitab Objek, Pak. objek ya. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia disebut SPO gitu ya. Tetapi dalam bahasa Yunani ini nanti merupakan subjek ya. Subjek nominatif maksudnya. Ini nominatif, maka Bapak Stefanus ini adalah nanti kata Stefanus gitu ya. Ini nanti adalah kata penjelasan terhadap ini. Nanti di selanjutnya ya, itu namanya datif. Ini sudah datif. Saya jelaskan. Sekarang gini, Pak Kurnia, gitu ya. Atau saya enggak pakai ininya ya, bapaknya. Gini, Kurnia, kemarilah engkau. Maka kasusnya itu adalah vokatif, ya, sapaan langsung. Tuhan Yesus, tolong saya, gitu ya. Jadi ketika murid-murid sudah mengalami goncang di perahu itu, ya, nanti dibaca ayatnya. Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, bangunlah engkau. Kita sudah binasa ini, katanya. Maka kata Tuhan di sana dia menggunakan kata vokatif, kasus vokatif, ya. Atau siapa lagi? Sakeus, Sakeus. Kata Sakeusnya juga mengalami perubahan gitu ya. Maka dia di sana adalah
kasus vokatif ya, sapaan langsung. Sapaan langsung. Jadi dialog, ada dialog dua orang begitu langsung. Ini yang namanya kasus vokatif ya. Oke. Kemudian ini sudah jelas tadi nominatif ya. Kemudian ada kasus genetif ya. Genetif. Anak Tuhan itu pergi ke sekolah minggu, contohnya gitu ya. Anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Pergi ke gereja, gitu ya. Maka ini menyatakan kepemilikan, saudara-saudara ya. Menyatakan kepemilikan. Jadi subjeknya ini tadi anak Tuhan kan, anak ya. Tapi anak miliknya siapa? Maka kata Tuhan di sini adalah kasus genetif. Genetif ya. Atau ke rumah, ya bisa juga ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Maka kata Tuhan ini tadi, yang ini juga sama. Dia menjelaskan kasus genetif. Rumahnya ini adalah objek langsung nanti ya. Atau akusatif. Nanti perlahan-lahan bisa inilah. Perlahan-lahan bisa paham ke sana ya. Nah, kalau dia ablatif, ini kenapa satu slide genetif dengan ablatif? Sama saja Bapak Ibu ya. Jadi rumusnya nanti sama, yang ablatif, yang genetif sama, tetapi dari kamus nanti bisa kita lihat ini kasusnya ablatif, ini kasusnya genetif. Kalau dia ablatif, maka itu sudah pasti itu menyatakan asal usul ya. Asal usul ciptaan Allah. Berarti sudah pasti. Ini satu hal yang perlu kita pahami bahwa bahasa Yunani itu menyatakan satu kepastian, saudara-saudara ya. Kepastian yang mutlak dan juga saudara-saudara spesifik terhadap makna. Jadi pemaknanya itu tidak kabur. Ya kita aja yang kadang-kadang berdebatkan, ini maknanya begini, ini maknanya begitu, karena kita baca bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca bahasa Yunani, sudah jelas kok di situ. Dia mau menyatakan ke siapa, menyatakan miliknya siapa, begitu ya. Makanya saudara-saudara nanti perlu kita aplikasikan pemahaman bahasa Yunani ini di dalam mempersiapkan khotbah kita, mempersiapkan teologi kita gitu ya. Saya ada hal-hal yang kabur, yang penafsiran ganda, maksudnya si bapak ini menafsir begini, bapak ini menafsir. Maka ada bagusnya kita baca teks aslinya, ya. Oke, genetif, ablatif, kepemilikan dan asal usul ya. Kemudian ada sekarang kasus datif, objek tidak langsung ya. Objek tidak langsung di dalam kalimat. Nanti akan muncul di dalam contoh-contoh. Ya. Nah, bagaimana saya menentukan ini datif, instrumentatif, lokatif atau genetif sementara saya membaca Alkitab yang seperti ini? Coba ya. Ya, memang zaman dulu mahasiswa zaman dulu harus menghafal ya. Jadi kami juga dulu begitu ya, harus menghafal rumus-rumus ini. Rumus-rumus yang saya sudah bagikan di slide tadi. Nah, tetapi berhubung sekarang ini kan teknologi sudah maju, nanti kalau menghafal terlalu lama, nanti habis rambutnya Pak Wisnu ya, kalau menghafal ya. Maka sekarang ini ada cara yang saya tidak menyindir Pak Stefanus loh ya. Pak Wisnu. Jangan ke saya Pak, tersinggung nanti karena sudah makin ke sana ini yang di atas. Iya. Bagus Pak Wisnu masih lebat. Pak Wisnu saja Pak Wisnu saja. Nah, maka hari ini sudah ada cara yang mudah ya. Contoh, pater, ini kan, pater, ayah. Nanti di sana ada bentuk gramatikal kata itu ya.
Jadi saya sudah minta tolong nanti Bapak Ibu yang punya laptop silakan ini diinstal. Kalau enggak di aplikasi yang di Android juga ada. Nanti akan ditunjukkan Bu Elfri ya di pelajaran multimedia. Saya sudah minta tolong nanti dibantu untuk instalkan ini. Nah, di sana ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Ketika kita lihat satu kata, maka di sini ada penjelasan. Kata benda, ya, kata benda vokatif. Ya, ini kasusnya tadi vokatif. Berarti ini adalah seruan. Maka kita langsung tahu bahwa kata ini ayah, begitu ya. Nadanya itu bapak, kan gitu ya. Bapak, hemon ho entois, oranois. Nah, contohnya kan. Bapa yang ada di surga. Nah, surga, uranois. Maka dia adalah datif. Ya, kata keterangan tadi, kata keterangan itu datif, uranois. Ya, kalau dia plural di sini. Nah, ini tadi mengenai kepada Tuhan itu kan, dia selalu tunggal, saudara-saudara ya. Ini pater, ini kan Bapa yang di surga. Maka bentuknya itu selalu singular, tunggal. Ya. Oke, nanti ada tools atau alat-alat yang mempermudah kita ya, apalagi bapak-bapak yang mempersiapkan khotbah, ibu-ibu juga yang bantu suaminya untuk mempersiapkan khotbah. Ada semua di sini ya. Bisa dilihat di sana. Kemudian nanti ini penjelasan-penjelasannya ada. Oke. Kemudian kasus berikutnya saudara-saudara. Ini ya. Akusatif. Ya, akusatif. Dia merupakan objek langsung. Objek langsung ya. Objek langsung contohnya saya membaca buku ya. Saya atau siapa sayanya ini kan bisa macam-macam ya. Karena nanti bahasa Yunani juga punya penamaan sendiri. Oke. Pak Ovel membaca, menulis buku ya. Nah, ini tadi adalah nominatif ya, Bapak. Kemudian ini adalah penjelasan kan, penjelasan. Maka itu adalah menyatakan bisa datif ya. Ini bisa datif atau juga ya, ini datif ya. Kemudian nulis. Ini kata kerjanya, buku ini. Nah, inilah objek inilah yang menjadi akusatif ya, yang kita kenal dalam bahasa Yunani sebagai akusatif. Objek langsung. Nah, kalau ada contohnya bukunya Arjuna contohnya. Nah, maka objeknya kalau dalam bahasa Indonesia kan ini kan semua objek ya. Maka objek langsungnya ini buku. Membaca apa? Membaca siapa? Bukan membaca Arjuna kan, tetapi membaca buku. Maka ini adalah akusatif. Objek langsung ya. Nanti sedangkan ini adalah kepemilikan, saudara-saudara ya. Kepemilikan, kata keterangan kepemilikan. Maka dia adalah genetik. Akusatif. Nah, untuk mengenali ini tadi, pasti selalu berdasarkan dia akusatif. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Pak, bingung. Bingung Pak ya? Ya, itu di kepemilikan kalau kita bahasa Indonesia kan selamanya hanya pakai nya. Ya, atau nah, kalau bahasa Inggris kan dibedakan di situ his atau her. Lalu kalau bahasa Yunani apa ada bedanya juga Pak? Kalau nya sendiri ada Pak, tapi ketika kita berbicara contohnya gini Pak ya. Jadi penerjemahan Alkitab itu seperti itu nanti. Kalau kita berbicara contohnya anak Tuhan kan gitu ya. Ho huios.
kurios, contohnya gitu ya. Hoios kurios. Sorry. Huios. Kemudian di sana ada kata Tuhan, kita berbicara. Sebentar. Ada contoh-contoh di sini. Maka kalau kita mau menerjemahkan kata anak Tuhan gitu ya, anak Tuhan, maka sesuai dengan rumus yang ada di sini. Anak itu huios ya, atau juga bisa teknon. Atau kalau teknon dia bentuk yang netral ya, bisa perempuan, bisa laki. Tapi kalau huios berarti anak laki-laki ya. Maka kalau kita mau membuat satu kalimat atau satu rangkaian ya, satu kalimat sederhana atau satu kalimat sederhana, contohnya anak Tuhan itu, kan itu ya. Anak Tuhan itu. Bagaimana dia di dalam bahasa Yunani, bahasa Yunaninya, maka anak kan gitu ya. Nah, ini kan kata dasarnya Bapak Ibu ya. Kata dasarnya huios dengan theos. Ya, karena saya nulis di laptop ini dengan model begini jadi agak semerautan. Nah, maka di sini kita akan kalimatkan ini berdasarkan rumus ini tadi. Ini adalah subjek langsung ya, anak. Jadi di sini kan yang mau di objek utamanya kan anak, toh. Anak, maka dia menjadi hoios. Ya. Hoios, oke. Kemudian theos ini sebagai kata kepemilikan, anaknya Tuhan kan gitu tadi yang ditanyakan Pak Stefanus. Maka kata kepemilikan di situ adalah genetif tunggal ya, genetif tunggal. Maka ini jadi Teo. Nah, ini berubah Pak ya. Huios, Teo. Nah, penerapan dari rumus ini Pak. Maka kalau dalam bahasa Indonesia, anaknya Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, kata kepemilikan itu tadi, saudara-saudara, nya itu miliknya dia, miliknya Tuhan. Maka kata kepemilikan itu bersumber dari kasusnya ini Pak ya. Kasus. Oke. Kira-kira paham Pak Stefanus ya? Iya, saya paham kalau untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya yang anaknya bapak atau anaknya ibu, dalam hal ini laki dengan perempuan, apa beda akhirannya seperti dalam bahasa Inggris Pak? Beda Pak, beda. Beda Oke. ya, oke. Nanti selalu seperti ini, selalu kita rumus. Nah, contohnya anaknya ini atau bukunya, pokoknya kata kepemilikan itu dia selalu kasus ini Pak, genetik ini. Maka kalau dia contohnya pater, ya. Pater ini kan dia deklensi 3 ya, deklensi 3. Deklensi 3 karena dia akhiran konsonan, deklensi konsonan. Maka sama seperti tadi, hoios pater. Ini karena nggak ada ya, nggak ada rumus ininya untuk ya, oh ini genetif ya. Berarti patous gitu. Patos atau patos. Jadi selalu berubah Pak, selalu berubah ya. Apakah dia berubah karena deklensinya, apakah dia berubah karena tunggal atau jamaknya, gitu. Selalu berubah ininya. Tetapi secara mandiri katanya, gitu ya. Nanti itu tidak ada di dalam bahasa Yunani, tetapi penterjemahan itu berdasarkan ini tadi. Justru itulah, saudara-saudara, kepentingannya kasus ini tadi. Jadi penterjemahan Alkitab itu semua dipengaruhi dari pemahaman ini tadi, yang dimahal ini ya.
pemahaman yang lima. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Dulu ya. Coba kita berlatih dulu ya. Kita berlatih dulu. Biar semakin ruwet. Oke. Coba kita perhatikan ini ya. Ada beberapa kata di sini saudara-saudara, baik yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Yunani ya. Saya akan berikan satu contoh ya. Oke. Bapak Ibu sudah, sebelum kita masuk di sini, sudah bisa membuka slide yang lalu yang kosakata yang sudah saya berikan itu sudah bisa di-print atau dibuka kosakata yang ini. Karena nanti kita menggunakan ini karena Bapak Ibu masih belum punya kamus kan, belum punya diktatnya. Yang ini saudara-saudara ya. Bagaimana kita bisa melihat perubahan-perubahan itu tadi, perubahan-perubahan kata ini? Oke, coba dari soal-soal ini tadi ya. Soal-soal yang ini. Contoh ya. Contoh. Rumah Tuhan. Oke, nomor 1 ya, nomor 1 ini. Saya berikan satu contoh. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan ya, bisa cari. Rumah. Berarti kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu rumah itu di dalam bahasa Yunani apa, gitu ya. Rumah itu adalah oikos. Oikos, nanti kan ada kata oikumene, itu kan oikumene itu kan satu rumah, itu nanti pengertian etimologinya seperti itu. Jadi dari kata-kata ini nanti berkembang kepada terminologi-terminologi yang lain gitu ya. Kemudian kata Tuhan, coba tuliskan dulu bentuk awalnya, bentuk pertamanya apa, bentuknya di kamus itu apa gitu ya. Tuhan. Oke. Tuhan itu kurios ya. Nah, rumah Tuhan gitu ya. Rumah Tuhan ini bentuk pertamanya tadi. Oikos kurios. Tapi tidak berhenti di sini. Ini pasti salah kan gitu ya. Kalau di dalam tata bahasa kita mau terapkan rumus yang tadi, ini pasti salah. Maka di sini adalah coba kita pilih dulu mana yang nominatifnya atau objek langsungnya apa. Berarti ini kan berbicara rumah ya. Rumah. Berarti rumah di sini sudah pasti nominatif. Coba diperhatikan ya. Karena ini tidak berbicara Tuhan, saudara-saudara. Jadi rangkaian kata ini atau kalimat sederhana ini tadi, Bapak Ibu, ini bukan berbicara Tuhan, bukan. Tetapi ini kita berbicara rumah. Rumah ini yang menjadi objek utama kan. Maka ini adalah nominatif. Tuhan di sini apa? Objek sebagai objek apa dia di sana? Objek tak langsung yang menyatakan kepemilikan. Oh, berarti ini adalah genetik. Nah, berdasarkan inilah saudara-saudara nanti kita bisa buat
ini terapkan rumus ke kata oikos kurios ini tadi, maka kita sudah tahu juga ya bahwa ini adalah deklensi 2. Ya, saya sampaikan aja ini deklensi 2. Dua kata ini adalah deklensi 2, maka kita bikin ininya sesuai rumus. Ini tunggal apa jamak? Rumah-rumah Tuhan atau rumah Tuhan saja? Satu. Ini oikos, gitu kan? Kurios. Kurios ini bentuknya apa? Genetif kan? Nanti Bapak Ibu bisa lihat rumus yang ini ya. Kalau genetif itu apa? Nah, genetif tunggal. Berarti tahu. Ini tadi. Maka kita terapkan di ini, di sini. Tahu. Pasti tahu. Kurio. Tahu kurio. Nah, jadi terjemahannya ini secara lengkap dan secara benar di dalam bahasa Yunani adalah oikos tou kurio. Nanti diterjemahkan, terjemahan lengkapnya adalah rumahnya Tuhan itu. Rumahnya Tuhan itu. Oke, coba nomor 1 yang bahasa Yunani ini. Pak, siapa yang ini salah satu? Siapa? Pak Kurnia? Nah, kalau kita mau terjemahkan ini, apa terjemahannya? Ton alelon. Angelon. Ini kasusnya apa, Pak? Rumus bisa buka rumusnya. Sebentar Pak ya. Nah, dibuka saja HP-nya nggak apa-apa. Tulisannya tadi ini ya. Saya tulis di sini. Itu deklensi 2 atau netral ke Pak? Kenapa? Netral. Yang ton. Ini. Ton angelon. Aduh, ini. Oke. Ya, ton angelon. Ini tulisannya ya. Coba dilihat di rumus. Dicocokkan. Ton angelon. Tonnya nominatif ya Pak? Netral. Nominatif. Nah, ini kita pahami dulu. Angelon ini dari akar kata apa sih? Angelos ya. Angelos berarti dia deklensi 2 yang akhiran os ya. Yang akhiran os seperti logos. Maka itu tunggal apa jamak? Nanti kita lihat di rumusnya yang ada ini. Oke. Ton angelon. Mana yang sama? Ton angelon berarti yang ini ya. Ini tadi. Oh iya. Berarti Akusatif. dia akusatif, maskulin, tunggal ya. Berarti ini adalah menyatakan satu atau seorang gitu ya, malaikat. Jadi dia tunggal. Dan posisinya dia di dalam kalimat, fungsinya kata ini nanti di dalam kalimat sudah pasti adalah akusatif ya, akusatif yang tunggal. Oke, saya kasih contoh yang lain. Sebentar. Hapus dulu. Tulisan-tulisan yang indah ini, saudara-saudara. Sebentar, bagaimana cara menghapusnya? Ini. Oke. Saya kasih ini. Nah, coba dianalisa. Ini bentuk kata ini apa? Bentuk kata ini. Berdasarkan rumus ini tadi, apakah nominatif,
tunggal, apakah akusatif tunggal, apakah nominatif jamak, coba. Berdasarkan rumus dilihat persamaannya ya. Awalan dan akhiran. Akusatif jamak, Pak. Betul, Pak. Ya, akusatif jamak. Oke, akusatif jamak berarti pengertiannya nanti secara sederhana firman-firman itu ya, firman-firman. Contohnya rasul-rasul memberitakan atau mengkhotbahkan atau mengajarkan firman, maka rasul-rasul ini adalah atau rasul aja dulu atau bisa juga namanya. Hoi apostoloi didaskei tous logos. Nah, seperti itu Pak ya. Hoi hoi apostoloi didaskei tous logos. Jadi nanti rasul-rasul itu mengajarkan firman-firman itu. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita ngerjakan yang tadi? Waduh, kayaknya memang rumit ya. Itu kata itunya itu muncul dari mana itu, Pak? Artikel ini, Pak. Ya. Artikel yang ini sama dalam bahasa Inggris dia atau the book, a book kan gitu ya. Kan nanti terjemahannya itu kan buku itu, sebuah buku itu. Nah, ini secara sederhana ya, secara sederhana diterjemahkan itu. Ini tadi. Oh, ya. Secara Jadi sederhana. baik dia tunggal maupun jamak sama ya? Ya, sama. Oke. Sama, terjemahannya itu, Pak. Ya, makasih. Silahkan, ini ditulis dulu soalnya, nanti baru kita kerjakan. Hamba-hamba Tuhan. Ya, ini dulu, hamba-hamba Tuhan. Yang bahasa Indonesia dulu. Nanti seberapa yang bisa, yang dapat, baru kita lanjutkan lagi. Oke, kalau sudah selesai ditulis, saya akan buka slide yang kosakatanya ya, kosakatanya supaya bisa lihat hamba-hamba itu apa dalam bahasa Yunani, rasul itu apa, hari itu dalam bahasa Yunani apa gitu ya, murid-murid itu apa. Belum, Pak. Baru nanti habis itu kita akan membaca ya doa Bapa kami di dalam bahasa Yunani. Nanti salah seorang Pak Gideon kah atau Pak Stefanus akan memimpin kita dalam doa terakhir dalam bahasa Yunani. Doa Bapa kami.
Baik, sudah Bapak Ibu? Atau langsung dibacakan, langsung dikerjakan? Ari, bagaimana? Nomor berapa? Nomor 2? Silahkan. Hamba. Kalau hamba berarti dia, apa bahasa Yunaninya hamba? Bapak Ibu? Doulos. Doulos, ya. Doulos. Oke. Doulos. Dapat 1. Kata hamba ini kan doulos. Tapi doulos ini sekali lagi berdasarkan rumus itu adalah bentuk nominatif yang tunggal, ya. Sementara di sini dia adalah jamak. Nah, sekarang Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Ini tadi ya, kurios. Oke. Tinggal memasukkan aja sesuai dengan rumus. Silahkan, Ari. Nomor 2. Nanti habis itu nomor 3, Pak Wisnu. Nah, tolong Pak Wisnu. Rasul. Berarti rasul itu apa? Bahasa Yunani. Nomor 4 nanti tolong Pak Stefanus. Wah, mantap itu. Baru habis itu ibu-ibu ya. Ada Ibu Stefani, Ibu Yeti, Ibu Ara. Kemudian mana ini? Angelin. Iya, Pak. Oke, nanti nomor 5 ya, Angelin ya. Murid Kristus. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Vocab, kosakata di sini sudah dapat semua ya. Kerajaan apa? Surga apa sudah ya? Itu dicari di mana, Pak, untuk terjemahannya? Oke. Kata apa ya? Enggak. Kan belum terjemahan bahasa Yunaninya. Coba dilihat di sini, di slide yang awal itu. Nah, ini. Kata apa ya? Kata kerajaan, ini ada kerajaan kan? Ini hari. Kemudian kemuliaan, ada doksa ini. Itu yang di soal-soal tadi ya. Nah, ini suara kemuliaan. Nanti dikerjakan Pak Gideon Novel ya. Suara kemuliaan. Untuk murid, Pak. Murid. Surga, Pak ya, surga kemuliaan. Oke. Bentar. Nah, ini surga. Ini ada murid, didaskalos. Langit itu Pak surga ya. Ya, langit, surga. Selain ini Pak, kosakata ini kalau kita mencari yang lain bagaimana Pak? Tentu Oke. masih dalam Alkitab kan tentu banyak. Nanti Gitu. saya akan berikan kamusnya pada waktunya. Kamus ya, ada berapa
berapa ribu kata itu. Nanti saya akan berikan yang bentuk PDF-nya supaya mempergampang Bapak Ibu ya. Tapi kosakata sederhana ini nanti ini aja dulu, kemudian dengan bertambahnya materi kita ini juga nanti akan bertambah ya. Vocab kita, kosakata kita. Kerajaan tadi Pak. Apa Pak? Kerajaan Basileia. Uranus. Kemuliaan. Oh iya, baik Bu Stefani ya, Tuhan tolong Bu ya, cepat pulih. Sedang sakit. Ya, kita doakan. Ini Basileia ya. Kerajaan. Uranus do. Surga. Uranus. Uranus. Oke, sudah ada yang bisa dibacakan? Silahkan. Uranus 2 ya. Ini tadi rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Jadi apa yang kita pelajari tadi kebanyakan berputar di sini. Karena ini memang kasus yang paling banyak ya. Jadi maksudnya kelompok kata yang paling banyak di dalam Alkitab itu ini deklensi 2. Baru nanti habis itu deklensi 1. Doksa. Nanti deklensi 3 itu hanya beberapa saja. Uranus doksa. Uranus doksa. Doksa itu ini ya, pakai ini Kemuliaan. satu ya. Nanti dia pakai rumus yang ini. Rumus yang ini tadi. Yang ini. Aduh Pak ya. Untuk Kalau Kristus apa ya? Kristus. Kenapa? Kalau Kristus Kristus. syaratannya. Ya. Oh, Kristus. Tenkuriaken. Ini Pak ya, bentuknya. Bentuk nominatif tunggalnya, bentuk awalnya. Kristus. Tenkuriaken. Kristos. Tenkuriaken. Surga tadi apa Pak ya? Uranus. Uranus. Mana ini? Hari Tuhan, Pak. Hari Tuhan. Oke, Ten- baik. Tenkuriaken atau dia akusatif ton kuriakon. Ton kuriakon. Hari Tuhan ya. Ya. Oke, berarti gini tadi Pak. Kita harus lihat bahwa ini semua kalimat sederhana ya, kalimat sederhana yang di dalamnya hanya ada kata benda. Ini kan tidak ada kata kerjanya ya. Ya. Berarti ini adalah objek langsung dengan objek tak langsung di semua ini, semua kata-kata ini. Maka objek utamanya mana? Hari. Dan dia kan kita mau berbicara hari. Kemudian Tuhan ini adalah objek yang melengkapi objek yang pertama ini kan, berarti objek tak langsung.
Nah, objek langsung ini di sini posisinya apa? Sebagai apa? Nominatif, Pak. Nominatif ya. Maka yang kata Tuhan di sini apa? Ya, miliknya Tuhan, hari miliknya Tuhan kan gitu ya. Ini bisa genetif atau bisa juga datif gitu ya. Kepemilikan ini adalah apa ini tadi? Oke, genetik. Nah, berdasarkan rumus inilah nanti kita bikin ininya, Pak. Terapkan gitu. Masukkan akhiran dan awalannya tadi, artikelnya tadi. Jadi, bagaimana Pak Stefanus? Berarti dia bukan tan kuriaken ya. Oke. Dia jadinya to kuriakon. Kalau dia genetif. Kalau hari itu apa, Pak? Tan. Hari ini, Pak. Hari. Oh, waduh, meleset jauh ini kalau begini. Hari ya. Ini, Pak, hari. Ya. Dan hari di situ adalah kasus nominatif. Nominatif, Pak. Oh. Nominatif. Nah, sekarang kita lihat dia deklinasi berapa? Hari. Akhirannya hemera ya. Berarti dia adalah akhiran A. Nah, A itu apa? Ini. Yang ini tadi, Pak. Sebentar. Ini alpha stems. Artinya di sini akhirannya adalah alpha biasanya kan begitu. Akhirannya alpha. Kemudian ini akhirannya biasanya O atau os, gitu ya. Maka kita menggunakan rumus yang ini tadi, Pak, untuk hemera. Karena dia adalah nominatif tunggal, bukan hari-hari ya. Maka akhiran A bisa ini atau ini, kita pakai ini saja. Sama ya. Maka hemera untuk awalannya, artikelnya kita menggunakan ini sama. Ini juga digunakan di sini, ya. Nanti juga di sini menggunakan akhiran ini, awalan artikel ini. He. Maka hari di situ tadi ya, hari di kata hari Tuhan itu dia harus menjadi ini. Hemera. Gitu, ya, yang ini. Berarti dia masuk deklinasi 1, Pak ya? Ya. Waduh, salah besar saya ini. Hemera. Nah, sekarang Tuhan, milik Tuhan di situ apa? Tou kurio. Nah, gitu, Pak. Dilanjutkan lagi. Ada lagi yang mau coba? Oh, hamba. Apostolos, Pak ya? Kenapa? Apostolos Ekiotos yang Rasul Kristus, Rasul Rasul. Oke. Oh, Rasul Kristus. Rasul Kristus. Itu maksudnya, ya. Nah, coba Pak. Apostolos Ekiotos di sini masuknya anu Pak ya. Deklinasi 2. Ya, betul. Akhiran O tadi kan? Os. Iya, Pak. Berarti karena dia adalah tunggal, ho apostolos. Yes. Ini ya, kita terapkan ini kan? Kita terapkan rumus ini tadi.
Ho apostolos. Nah, sekarang Kristusnya di sana apa, Pak? Kasusnya apa? Dia adalah kepemilikan, tetap ya. Berarti dia adalah datif. Ya. Ho apostolo tou Kristo. Gitu, Pak. Oh, Nah, ini tadi pertanyaannya Mbak Ara ya. Hamba doulos ya. Doulos. Arjuna. Mm-mm. Pak, jadi kalau hamba-hamba itu masuk itu Pak ya? Jamak akusatif Pak. Ya, betul. Hamba nominatif jamak ya. Oh, Ya. Karena dia nominatif. objek langsungnya di sana kan kata hamba ya. Pak Arjuna. Arjuna. Ya. Ya Pak Gideon. Kalau itu surga kemuliaan, Auranos doxa. Ya. Auranos doxa, Auranos. Berarti Suara deklarasi satu. dulu. Suara itu apa? Suara itu apa? Bahasa Yunani suara. Apa tadi? Angelin, ada yang mau ditanyakan tadi? Untuk yang murid-murid Kristus itu termasuk genitif jamak ya Pak ya? Kepemilikan. Yang murid-murid Kristus termasuk genitif jamak kepemilikan. Kristusnya kan satu ya. Iya. Kristusnya Berarti ton didaskalon. Ton didaskalon. Ton didaskalon ho Kristus. Nah, di situ kembali saya sampaikan tadi objek langsung dengan objek tak langsung. Murid-murid di sana kan objek yang langsung ya. Maksudnya sebagai subjek langsungnya di sana adalah murid-murid, berarti dia adalah nominatif gitu ya. Memang ini nominatif jamak ya Pak. Oke. Benar. Nah, seperti ini ya, coba. Memang ini kan karena kalimat sederhana nanti bisa berubah-ubah ininya. Nah, contohnya kalau murid-murid Kristus pergi, maka ini jadi nominatif kan, murid-muridnya tadi. Iya. Tapi kalau dibikin di sini, Yesus mengajar murid-murid Kristus, maka itu tadi yang kamu bikin tadi, Angelin bikin tadi, ton didaskalon itu betul, jadi betul. Berarti kalau yang nominatif oi didaskaloi. Ya, oi didaskaloi, ton, bukan ton. Oh Kristus. Oh, Kristus, iya. Oke, lanjut. Yang mana lagi, Bapak Ibu? Pak Arjuna. Pak, itu kok tidak yang akusatif kenapa Pak? Kan akusatif kan apa? Hamba kan doulos, kan aus kan pikirannya. Kok nggak pakai itu kenapa Pak? Kok malah apa? Tadi kata Bapak nominatif jamak. Yang di mana? Yang di mana? Hamba. Ya kan hamba kan doulos. Aus kan. Nah, tadi kata Bapak kok pakai apa? Jamak nominatif, Pak. Kan itu kan jamak nominatif kan oi. Doulos kan aus pikirannya. Oke. Yang ini ya, kita di sini aja ya. Di kata ini saja. Ya, ini. Hamba-hamba ini ya, Mas Ari ya. Hamba-hamba Tuhan ya. Iya, Pak Arjuna. Yang nomor 2 ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, kata ini tadi rangkaian kalimat sederhana ini, maka
objek, maka kata benda utama itu maksudnya ya, bukan objek. Kata benda utama di sini apa? Hamba ya, hamba-hamba ini tadi ya. Ini kan kata benda yang utama. Kalau kita rumus bahasa Indonesia itu menerangkan, diterangkan kan itu ya. Maka ini adalah kata yang diterangkan, kata yang utama. Ini kan kata menerangkan ini kan. Kepemilikan begitu maksudnya. Maka kalau di dalam kasus bahasa Yunani ini adalah nominatif, nominatif ya. Nominatif, kata hamba ini tadi nominatif. Nah, karena dia di sini adalah jamak, berarti dia menggunakan rumus jamak. Nah, kalau dia kata Tuhan ini adalah kata kepemilikan, gitu ya, atau keterangan dari kata hamba-hamba ini tadi. Jadi dia bisa datif atau juga genetif. Sekarang kita pakai kata genetif, contohnya begitu. Maka kata-kata hamba ini tadi harus menggunakan ini rumus yang ini. Kasus ini. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Bagaimana? Sama saya agak bingung, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, berdasarkan konteks kalimat itu, jadi dia tidak harus hoi douloin, enggak harus. Ya nanti di kalimat yang lain bisa juga ton doulon atau bisa juga, pokoknya ini semua bisa diterapkan kepada kata hamba itu tadi, doulos itu tadi. Kalau dia jamak sebagai subjek, jamak tunggal, maka dia ho doulos. Tapi kalau dia nominatif sebagai subjek yang jamak, contohnya hamba-hamba itu mengajar, kan gitu ya. Hamba-hamba itu pergi, maka di sana dia menggunakan hoi, douloi, didaskei, contohnya seperti itu. Tapi kalau dia dalam posisi ini diajar, Tuhan mengajar hamba-hamba, contohnya kan begitu, maka dia jadi ho kurioi, didaskei, tous doulos, yang ini tadi. Jadi memang ini berdasarkan posisi tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, yang kasus yang ini kan. Nanti kalau rangkaian kalimatnya tambah ke sini, maka ini bisa jadi nominatif kan. Tapi kalau rangkaian kalimatnya tambah ke sini, ini bisa jadi kata yang sama. Kata yang sama ini bisa jadi genetif atau datif. Jadi tergantung konteks kalimat ya, Ari ya. Nah, begitu. Oke, yang lain mungkin silahkan. Yang berbeban berat datanglah kepada Tuhan, yang datang kepada Pak Arjuna. Ya. Yang tadi yang surga kemuliaan Pak bilang tadi kan ada suara ya? Ya, pone ya, suara. Pone. Berarti dia masuk di deklensi 1. Oke. Ya, akhiran ini. Doksa kan? Ya. Berarti coba dimasukkan. Pone. Ini rumusnya. Suara kemuliaan. Nah, suara berarti nominatif datif ya. Nominatif datif. Kasusnya tadi, suara kemuliaan. Coba langsung diterapkan ke rumus ini, Pak. Ovel sudah Nah? Om dulu bertanya nah. Oh iya ya Om. Ya. Oke, Pak. Pak Arjuna. Ya, silakan Pak. Hari Tuhan. Hari Tuhan. Dia masuk deklensi 1 ya Pak? Betul Pak, deklensi 1. Dia nominatif feminin. Nominatif
gendernya feminim, sudah pasti feminim. Ya, Kemudian harinya kan nominatif. Kemudian Tuhannya Ya, ya. di sana kata Tuhan, kasusnya. Nah, itu lagi kan, coba. Oh, Kata hari itu deklensi 1, kata Tuhan itu adalah deklensi 2. Jadi bisa digabung-gabung ya. Nanti tetap menggunakan rumus gitu. masing-masing, Pak ya. Jadi artinya kita tidak fokus pada satu deklensi, Pak ya? Enggak, Pak. Oh, aduh. Oke, terima kasih. Jadi Pak Arjuna. hari Tuhan ini Haimera Kuriakos. Oke. Hemera to Kuriako. Oh iya ya, ya. Ada tanda titik di atas ya. Nah, kalau hari-hari Tuhan, Pak Stefan, Ya. kalau hari-hari Tuhan, Hari-hari Tuhan berarti dia Hemerai. oke. Mantap sekali. Memang dahsyat. Makasih. Oke. Pak Arjuna, Hemerai. untuk Ya, nomor 6 ini Pak. nomor Kerajaan- 6. Silakan, Pak. Kerajaan surga kan Basileia Uranus. Oke. Berarti dia deklensi 1 Pak ya. Nominatif. Akhiran O, akhiran OS, Uranus. Yang nominatif ya Pak. Bahasa Basileia kan Indonesianya tadi apa? Bahasa Indonesianya? kerajaan surga Pak. Oke, kerajaan surga. Berarti kerajaan di sana Basileia. nominatif. Nominatif deklensi 1 Pak ya. Oke, Akhiran A. nominatif deklensi 1. Oke, yang akhiran A ya. Iya. Kemudian surga. Surga di sana Uranus. Uranus. Nominatif Dia juga Pak ya. Deklensi 2. Deklensi 2. Kasusnya Bentar Pak. yang ini. Oh. Datif ya Pak. Ya, menyatakan tempat kan, lokasi. Oh iya, Lokatif. lokasi. Ya. Oke. Berarti dia menggunakan rumus ini nanti karena dia deklensi 2 kan? Oke. Coba diterapkan. Silakan, Pak. O Basileia. O Uranus Pak ya. Apa tadi? Bentar, Pak. O Basileia. Oh kan ada datif Pak ya. Kalau Basileia. Basileia, kerajaan surga tadi ya. Kerajaan Iya, surga berarti Basileianya itu dia menggunakan ini. Menggunakan nominatif ini. Oh. Artikelnya ini, nanti akhirannya ini. Karena ini artikelnya yang deklensi 1 ini menggunakan ini semua ya. Baik Oh iya, Pak. ke sini juga dia menggunakan ini. Oke, berarti dia Basileia Uranus. Ini. O Urano. Urano aja Pak ya. Ya, Urano. Berarti dia Basileia Urano. Oh, Urano. Oh, iya, Pak. Kerajaan surga. Kalau contohnya kerajaan surga, nggak ada kerajaan surga ya, tapi contohnya kalau kalimatnya seperti itu. Berarti Basileia ini. Urano. Oke, ai by Basileiai kan kerajaan-kerajaan ya. Ai Basileiai to Urano. Nah, kalau kerajaan surga-surga tidak ada itu, saudara nggak kita lihat. Tetapi kalau seperti itu, bagaimana kita membaca itu dalam bahasa Yunani? Bagaimana Pak? Kerajaan surga-surga, surga-surganya yang jadi jamak. Basileia. Nah, lokatif jamak kan di sini.
Tois. Nah, Oh, ois. Gimana? Uranois. Uranois. Iya, Oh. itu ya. Masih kenal. Mas Kurnia jangan campur dengan bahasa Dayak. Iya, Pak. Itu ya. Ya, belum. Pak, saya punya tadi Pak. Belum selesai Pak. Nah, Pak Gideon. Gideon. Yang suara kemuliaan. Tipon. Nah, suara Kondoksa. kemuliaan. Silakan Pak. Kondoksa, Suara Pak. kemuliaan berarti dia Deklensi 2. suara pone. Suara kan pone ya. Nah, handphone. Iya. Bapak Ibu ya. Jadi memang bahasa Yunani ini sangat berpengaruh sekali. Jadi Bapak Ibu pegang handphone itu berarti nanti dia suara di tangan kan gitu. Pone itu berasal dari ini tadi. Etimologinya itu dari sana, dari kata itu tadi ya. Oke. Dia menggunakan rumus yang mana tadi? Nah, ini Pak. Coba. Deklensi 2. Pone. Akhiran E. Oh, vokatif. 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 Oke. Ini ya. Suara kemuliaan. Suara kemuliaan. Seperti tadi Pak ya. Seperti objek kata benda utamanya ini ya. Nominatif. Ini nominatif suara. Kemudian nanti ini menjelaskan. Kata benda yang menjelaskan nominatif ini berarti dia adalah datif. Ya. Oke, langsung diterapkan Pak. Suara pone itu adalah deklensi 1. Akhirannya ini tadi, akhiran E. Ya. Berarti Epone. kenapa? Deklensi 1 itu Pak ya? Ya. Suaranya kecil. Pak Gideon. Udah Pak. Bentar. Oke. Epone. Doksa. Epone. Doksa itu sama ya. Sama, berarti dia deklensi 1. Sebentar, ini laptop saya ini sepertinya ada masalah. Suaranya Pak Gideon itu hilang ya. Memang kadang-kadang seperti itu saudara-saudara. Saya masuk dulu dengan akun yang lain. Susah kan, Ofer? Ya Om. Kita lihat garuk-garuk dari pesta. Iya ada deklensi 1, deklensi 2. Om. Iya, bisa kok digabung. Saya pikir cuma satu deklensi yang diambil. Sama saya tadi, ternyata bisa. Bisa dia dua digabung. deklensi. Oke. Iya. Bagaimana tadi Pak? Lanjut Pak. Hepone. Doksa. Doksa. Ini ya. Yang datif ya. Sudah capek. Laptopnya juga sudah capek membayangkan bahasa Yunani ini. Oke.
hepone, edokse, gitu ya. Edoksa, tedoksa. Oh, epone doxa. Jadi doksanya pakai yang ini ya. Indoxa berarti. Tedoks. Ini maksudnya artikelnya. Kalau akhirannya tetap di sini. Kalau yang pone tadi, pone. Pone. Epone. Oke. Ada yang mau? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, saudara-saudara? Pak Arjuna, Ya. Pak, berarti kalau yang hamba-hamba Tuhan tadi itu oi, oi, douloi, Douloi. oi. Betul, betul. Terus? Itu Pak, sudah Pak? Ya kah, Pak? Oi, douloi, to kurio. Atau kurio. Bisa. Genetik. Kalau Pak, itu dapat nyato itu gimana Pak? Kenapa? Dapat nyato itu ada di mana Pak? Dari ini, Pak. Jadi kata Tuhan di situ posisinya apa? Apa penjelasan atau apa dia kepemilikan gitu ya? Maksudnya kata Tuhan itu fungsinya berhubungan dengan hamba-hamba tadi itu. Fungsi kata itu apa? Apakah dia genetif? Apakah dia hanya penjelasan ya, atau datif atau kepemilikan tadi yang genetik? Maka berdasarkan itulah nanti kita menerapkan rumus-rumus ini. Nah, ini memang persoalannya kan begini Bapak Ibu ya. Karena ini kan kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Tapi memang tidak ada seperti itu. Prosesnya Alkitab itu kan tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, proses Alkitab itu diterjemahkan dari sini ke sini. Makanya tadi ada sering pertukaran, apakah ini datif, apakah ini genetif, apakah ini nominatif, gitu. Karena kita menerjemahkan bahasa Indonesia ini tadi ke bahasa Yunani. Gitu. Tapi nanti yang sebenarnya tugas kita, pekerjaan kita adalah menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu yang ini ya. Nah, tamat dulu ini, sudah mantap semua Bapak Ibu. Hebat-hebat. Nah, untuk kelas-kelas kampung kan gitu. Iya, oke. Nah, sekarang coba perhatikan bagian yang kedua ini. Bagian yang kedua, berarti yang nomor 2. Nomor 2 yang bahasa Yunani ya. Dari kata ini, tolong dibaca dulu ini, Angelin dulu, baca. Yang nomor 2. O, Theos, To. Itu L ya, Pak? Mana? Yang O, Theos, To. Apa itu? Yang Iota. Israel. Oh, Theos, To, Israel. Ya. Iya. Nah, sekarang berdasarkan rumus, coba diartikan. Theos berarti dia kasusnya adalah Hotheos ini. Hotheos ini kasusnya adalah Tunggal nominatif. tunggal nominatif. Oke. Oke. Diterjemahkan. Ini bahasa Indonesianya, Pak? Ya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tuhan. Tuhan. Oke,
Tuhan. Tou Israel. Apa kasusnya? Kalau dia artikel tou, berarti kasusnya adalah Genitif itu Pak, tunggal genitif. tunggal genetik. Maka diterjemahkan Israel, ya. Oh iya, Israel. Tapi ini kan penerjemahan ini. Kalau menerjemahkan berdasarkan gramatikal ini tadi, karena ini genetif ini, kasus ini menyatakan kepemilikan, maka muncullah katanya itu. Ya, maka ini menjadi Tuhannya Israel. Begitu Pak ya, Stefan. Iya. Karena dari kasus ini tadi, kasus COVID. Oke, bagus. Nomor 3. Ada Mbak Ara ini. Habis itu Ibu Yesi Iya, juga. Pak. Nomor 3. Tolong dibaca. En sapistau kopio. Kupio. Oke. Coba pelan-pelan, Mbak. Pelan lagi. Sapistau kopio, Pak. Oke. Ya. Yang lain? Ekaristou kuriau. Oke. Ini R ya, Bu ya. Ro, R. Ekaristo kurio. Nah, sekarang coba dilihat yang artikelnya he ini. Apa ini? Deklensi berapa ini? Deklensi 1, Pak. Deklensi 1. Oke, deklensi 1 kasusnya Bentar, Pak. Nominatif ya, Pak. oke, nominatif tunggal. Iya. Ya. Nominatif tunggal. Karis itu apa? Karis. Karis itu kasih karunia, Bu ya. Kasih karunia. Anugerah. Karis, karis. Ya, berarti anugerah, ya. Nah, sekarang yang ini, Bu. Tou. Kalau tou itu berarti dia deklensi berapa dan apa kasusnya, Bu? Kasus di sini. Deklensi 2 genetif, Pak. Oke, deklensi 2 yang Ya, genetik. berarti dia berbicara kepemilikan, ya. Iya, Pak. Kepemilikan atau sumber. Bisa juga ini ablatif, ya. Ablatif itu adalah sumber, saudara-saudara, ya. Oke, ini tadi. Kurio. Nah, kalau dia kurio ini tadi adalah genetif atau ablatif, maka bentuk nominatifnya adalah kurios, gitu ya. Kurios. Artinya apa, Bu? Kurios? Ada yang masih Kurios Tuhan ya, Pak. Tuhan. Tuhan. Maka karena ini adalah tadi ablatif, maka kita terjemahkan ini adalah seperti ini ya. Kasih karunia ini ablatif, maka dari Tuhan itu. Atau kalau ini kita terjemahkan sebagai datif, genetif, maka kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan itu. Kalau dia ablatif tadi, kasih karunia dari Tuhan itu. Nanti seperti itu ya. Kita akan lihat konteks kalimatnya. Itu nanti yang akan mempengaruhi bentuk terjemahan ini. Oke. Kemudian nomor 4, ada yang mau coba? Silakan. Nomor 4. Saya, Pak. Silakan.
ton amartion. Ton amartion. Oke. Bentuk gramatikalnya dulu. Deklensi 1 di genetif jamak. Deklensi 1 ya. Iya. Yang genetif. Nah, terus terjemahannya? Temannya onton. Ton Amartion. Nah, apa? Hamartia itu apa? Dia Hamartia. Dosa, Pak. Oke, dosa ya. Dosa. Karena ini kasusnya adalah sebentar, ini tadi tunggal apa jamak? Pak Gideon. Ini. Yang ton. Yang Tunggal. Yang ton, Pak. Jamak. Jamak ya. Ya. Ton Berarti, jamak. berarti terjemahannya adalah dosa-dosa ya. Dosa-dosa itu. Dosa-dosa. Oh, iya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya, sederhananya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti hari... Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau bahasa Yunani sekarang yang negara-negara yang pakai mana aja, Pak? Yang masih pakai? Ya. Yang pasti orang Yunani, Pak ya. Jadi dosen saya yang ini, yang bukunya nanti diberikan untuk kita ini. Ini diktatnya saudara-saudara. Ini diktat saya dulu. Ini dosen saya. Ini saya pernah ikut di kelas 2, kelas S2 ya. Jadi dosen ini dia kuliah. Kuliahnya itu di kota Tesalonika, Bapak Ibu ya. Kota Tesalonika. Jadi memang mereka juga menuturkan bahasa ini. Dari apa yang beliau sampaikan ke kita bahwa bahasa Yunani Alkitab itu tidak terlalu berbeda dengan bahasa Yunani yang digunakan oleh orang Yunani sekarang. Perbedaannya ada apa? Ya hanya itu tadi, pengembangan-pengembangan seperti kata apa, kata handphone, dan itu kan tidak ada di Alkitab. Tapi kata pone itu kan ada, ya. Artinya hanya perkembangan aja, karena bahasa pasti berkembang. Bahasa berkembang, kosakata pasti bertambah. Belum lagi masalah menerjemahkan kata-kata yang tidak ada di bahasa kita, ada di luar, yang bahasa serapan itu maksudnya ya. Itu pertama. Tetapi secara prinsip, nah, dia belajar bahasa Yunani itu, belajar bahasa Yunani Alkitab, tetapi dalam keseharian dia bisa berkomunikasi dengan orang Yunani itu aja. Dosen kita juga di S1 sama, dia suatu saat dia akan ke Israel ceritanya ini. Jadi dia bertemu dengan orang yang berkewarganegaraan Yunani, karena dia dosen Yunani, dia bisa ngomong lah terlalu banyak. Nah, orang Yunani itu bisa heran begitu, kok bisa tahu ya, saya dosen bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru di ini. Wah, rupanya dari situ tidak terlalu jauh berbeda. Itu yang pertama. Terus, kemudian bahasa Yunani itu juga digunakan oleh gereja kalangan ini, Ortodoks Yunani ya. Jadi gereja Ortodoks Yunani itu tidak hanya ada di Yunani, tetapi penyebarannya kan di daerah-daerah Asia Timur ya, Asia Timur, kemudian beberapa tempat banyak. Selain itu, Alkitab bahasa Yunani dipelajari di seluruh dunia, di seluruh di seluruh sekolah-sekolah teologi, di seluruh seminari-seminari. Ini dipelajari sebagai bahan studi yang sangat penting ya, yang sangat penting karena berbicara membuat teori, membuat teologi, membuat pemahaman dogma. Kalau tidak paham bahasa Yunani itu namanya saudara-saudara, itu dari mana dapatnya itu kan gitu ya.
Makanya dari buku-buku yang ada, buku-buku yang bagus, buku-buku yang bisa kita baca untuk pemahaman kita ya, hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah menulis buku, pasti merujuk kepada ini akar katanya apa, bikin suatu pemahaman itu ya gitu ya. Jadi memang bahasa Yunani ini sangat penting. Tapi kita kan bukan untuk menutur itu tadi, kita cukup ini aja lah. Itu tadi yang saya bilang itu kelas-kelas kampung aja kita ini Pak. Tidak sampai go internasional ya. Tapi kalau nanti rupanya ada teman-teman ini yang masih muda-muda ini yang mau sampai ke sana, puji Tuhan. Ya Pak, kita doakan teman-teman ini yang belajar. Iya, ada satu itu di Jawa Timur ini yang kalau teman-teman itu pernah dengar ya seperti Bambang Marsena kan gitu ya. Beliau ini kan sangat ini sekali dalam studi bahasa-bahasa kuno itu, bahasa Aram, bahasa Ibrani, masuk juga bahasa Yunani. Jadi nanti pemahaman itu sangat luas penggunaannya. Selain untuk ini tadi menggali Alkitab juga berapologet ya, untuk mempertanggungjawabkan kebenaran itu ketika orang lain yang tidak percaya dari bahasa itu sendiri pun, ya terutamalah dengan rekan-rekan kita saksi Yehova kan, saya sampaikan itu pada waktu saya pulang di kampung itu, saya 2 hari 1 malam saya tinggal di keluarga saksi Yehova ya, karena keluarga juga kan masih bagian dari keluarga kita. Saya nginap di sana dan orang tua ini seringkali panjang lebar diskusi dengan kita. Nah, saya sampaikan ini aja. Saya ini di sekolah itu dosen bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Pak. Saya sampaikan ya. Jadi ketika kita mau berdiskusi tentang sesuatu hal, doktrin yang berbeda, pemahaman yang berbeda, ayo kita baca di teks aslinya, saya bilang begitu kan, begitu. Kita tidak perlu ribut, ini kan terjemahannya pimpinan saksi Yehova. Kalau kita mau kembali ke yang awal, ya kita gunakan bahasa Ibrani seperti itu. Nah, artinya begini, bahwa ketika kita tidak usah lah, saya juga kan tidak paham, tidak terlalu banyak memahami bahasa Yunani ini. Tapi sedikit-sedikit bisa gitu ya, sedikit-sedikit pahamlah menggunakan itu. Maka itu sudah jadi nilai tambah bagi kita ketika kita berdiskusi. Saya tidak sampaikan berdebat loh ya, bukan berdebat. Tapi ketika kita berdiskusi, bertukar pikiran mengenai hal-hal yang berbeda, pemahaman yang berbeda atau pemahaman yang kurang dalam satu hal. Mereka kan selalu menekankan, contohnya di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu. Disebutkan di sana kan bahwa firman itu adalah permulaan dari ciptaan, gitu ya. Jadi yang awal dari ciptaan. Yesus di situ bukan pencipta, tetapi permulaan dari ciptaan. Alkitab, lembaga Alkitab kita yang ditunjukkan kepada kita. Nah, oke, memang bahasa Indonesia sudah menerjemahkan itu seperti itu. Saya sampaikan. Tetapi terjemahan ini kan merupakan penafsiran dan juga sesuatu yang bisa direvisi. Sementara Alkitab terjemahan yang baru tahun 2017 ya masih belum beredar, saudara-saudara. Saya sudah pernah lihat baca di kantor sinode karena lembaga Alkitab kirimkan itu waktu itu ke kantor sinode kita kan satu ini. Contoh terjemahan yang terbaru itu belum dipasarkan. Saya lihat di sana sudah berubah terjemahan itu karena memang beda. Kalau dalam bahasa Yunani dia disebut di situ arke, kan? Permulaan itu adalah arke. Arke itu sendiri dalam bahasa Yunani memiliki pengertian sumber. Jadi firman itu inilah firman, tuliskanlah inilah firman dari apa? Saksi yang hidup. Di situ kan ada Wahyu 3. Bukan permulaan, tetapi sumber penguasa dari ciptaan. Arke and logos ya. Mohon izin Pak Arjuna. Oke. Waktu kita sudah berakhir. Iya ya, sudah habis ya. Padahal ini masih mau lanjut Pak sampai jam 3, nggak bisa Pak ya? Hari Jumat lah kita lanjut. Aduh, Pak Alispan ini kita lagi serius ya. Ya apa boleh buat.
Nanti kalau ada masuk kita ganti dengan Yunani. Oke. Baik, begitu Pak ya. Nanti akan kita sambung lagi hari Jumat ya. Silakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan, kasus atau apa, ayat-ayat yang perlu kita diskusikan, khususnya nanti menyangkut bahasa Yunaninya. Silakan kita akan diskusikan. Tapi sekarang berhubung Pak Risma ya begitu ya. Tolong Ibu Yeti bisa berdoa untuk kita, Ibu Yeti. Ya, silakan Bu. Ya, sekaligus untuk Ibu ya. Tuhan sembuhkan Bu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon syukur kepadamu atas anugerah dan kasih sayang-Mu telah menyertai kami sepanjang mengikuti pelajaran bahasa Yunani. Biar Tuhan menolong kami semua sehingga pelajaran ini Tuhan kami pahami dengan baik untuk kami pergunakan dalam pelayanan yang akan berkati hamba-Mu yang telah menyalurkan pelajaran hari ini buat kami, memberikan kekuatan kesehatan pada dalam pelayanan yang kita percayakan. Sejenak kami akan beristirahat untuk lanjut sebentar dalam pertemuan selanjutnya. Kami tetap berserah dalam tangan-Mu, kami tetap bertolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.